Oke Lur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Gugu Desu. Terima kasih sudah mengklik video ini. Kalau teman-teman mengklik video ini, teman-teman berarti sedang mencari informasi bagaimana caranya bisa bekerja di Jepang. Oke teman-teman, pada kesempatan video kali ini saya mau menginformasikan atau meng-share sesuatu yang saya ketahui. Dan pastinya di luar sana banyak juga teman-teman yang sedang mencari informasi bagaimana caranya bekerja di Jepang. Terutama teman-teman yang sudah usianya plus-plus. Karena persyaratan terbaru yang lebih umum untuk berangkat ke Jepang itu usianya itu 18 sampai 26 tahun. Kalau teman-teman yang klik video ini pasti mayoritas teman-teman yang udah usianya itu di atas 26 plus plus atau khususnya 30 plus plus yang sedang mencari informasi teman-teman. Ya, terima kasih teman-teman sudah mengklik video ini. Jadi saya mau mengasih tahu sesuatu apa yang sudah saya alami, apa yang sudah saya ketahui sesuai pengalaman saya pribadi teman-teman. Ya, mungkin di luar sana udah ada yang usianya 30 plus plus tapi baru berniat untuk magang ke Jepang. Dan yang menjadi pertanyaan di sini, karena persyaratan umumnya itu 18 sampai 26 tahun, berarti teman-teman sedang mencari informasinya apakah masih bisa umur 30 tahun untuk bekerja magang di Jepang. Jawabannya ada di sini. Oke. Jawabannya itu masih bisa. Tapi kebanyakan kalau udah usia plus-plus itu disarankan untuk ikut TG. Apa itu TG? TG itu kalau nggak salah, kalau dari untuk perekrutan ke Jepang itu TG itu biasanya disebut dengan Tokutegino. Apa ya Tokutegino itu bahasa Indonesianya? Aku kurang tahu. Pokoknya tahunya itu pada ngomongnya TG TG TG. Dan kalau TG itu biasanya minimal itu N4, kalau enggak JFT A2 basic, kalau bisa N3 teman-teman. Selain itu, kalau kita mau TG itu juga kita harus mengikuti ujian SSW yang disingkat itu dari bahasa Inggris apa-apalah orang ngerti aku. Ya SSW itu biasanya dari singkatan dari spesifik spesialis worker apa-apa gitu pokoknya teknot apa ya keahlian khusus di bidang yang teman-teman nanti minati ya, keahlian khusus yang nantinya teman-teman minati. Oke. Tapi masih ada beberapa SO yang masih mau menerima magang. Oh tentu saja masih ada beberapa SO yang mau menerima magang di usia 30 plus plus. Walaupun kebanyakan SO itu biasanya 30 ke bawah itu SO swasta teman-teman. Kalau IM Japan jangan berharap usia 30 plus plus ikut IM Japan. Tapi ada syaratnya juga teman-teman. Kalau usia 30 plus plus kalau kita ingin ikut magang ada syarat-syarat tertentu teman-teman. Syaratnya itu apa? Jadi kalau bisa, kalau usia 30 plus plus ingin magang di Jepang biasanya syaratnya itu agak lumayan ribet. Biasanya dilihat dari pengalaman kita kerja selama di bawah 30 tahun itu kita pernah bekerja di mana saja. Terus di bidang apa aja. Terus menurut si Kumiai sama perusahaan yang akan kita ikuti ujian tes ke Jepang itu, menurut dia itu pengalaman kita tuh worth it apa tidak. Terus jangka waktu dari pekerjaan 1, pekerjaan 2, pekerjaan 3, pekerjaan 4, pekerjaan 5, pekerjaan seterusnya itu banyak nganggurnya apa terus berantai kerjanya. Tapi saya juga usianya udah 30 plus plus. Alhamdulillah saya masih bisa mengikuti magang teman-teman. Dan rencananya mungkin sebentar lagi juga saya akan terbang teman-teman. Kenapa saya bisa usia 30 plus plus ikuti proses pemagangan? Tapi saya jujur saja teman-teman, saya PD-nya ikut magang di usia 30 plus plus. Menurut saya bisalah untuk menunjang saya di usia ini mengikuti magang teman-teman. Jadi saya pernah bekerja di beberapa perusahaan Jepang yang ada di daerah Cikarang atau Bekasi teman-teman. Dan itu alhamdulillah menunjang buat saya mengikuti
tes seleksi untuk bekerja magang di Jepang. Kenapa teman-teman mencari informasi usia 30 plus plus untuk magang ke Jepang? Pastinya yang saya tak ketahui nih teman-teman. Di usia 30 plus plus itu daya ingat kita, pola pikir kita itu sudah tidak sama dengan eh, daya ingat atau pola pikir anak-anak muda saingan kita sekarang teman-teman. Karena begitu banyaknya yang minat bekerja di negeri Jepang ya kan, di luaran sana, tentu saja usianya pun eh, lebih selektif ya teman-teman. Usia muda di antara 18 tahun sampai 25 tahun biasanya. Ada beberapa SO yang menerapkan hanya menerima di usia itu karena mungkin SO-nya itu SO LPK juga mungkin karena LPK-nya juga tidak mau ribet mungkin dari usia yang sudah tidak produktif menurut LPK. Takutnya sudah teman-teman nanti masuk ke LPK tersebut ternyata LPK-nya tidak bisa menangani, mungkin pikirannya takutnya jadi momok sosial. Momok sosial itu apa ya, jadi omongan lah takutnya. Makanya kebanyakan juga sekarang LPK merekrut anak-anak yang baru pada lulus sekolah terutama itu. Tapi buat teman-teman yang udah usianya 30 plus plus, jangan takut, jangan khawatir. Kalau kalian masih percaya diri dengan kemampuan kalian, silahkan saja diikuti selagi masih ada kesempatan. Pokoknya teman-teman, ini saya usianya 30 plus nih, saya pengen ikut aja teman-teman, karena rezeki itu kan Allah yang mengatur, bukan orang yang memberitahu. Terus sembarinya teman-teman mencari job, sembarinya belajar bahasa nanti di LPK, kalau magang tidak dapat, kalau teman semakin jam terbang belajar bahasa Jepangnya semakin banyak, semakin tinggi, mungkin teman-teman bisa disambi mencari JLPT atau enggak JFT A2 Basic, kalau bisa SSW. Siapa tahu keberuntungan teman-teman bukan di magang tapi di TG. Jadi jangan khawatir, buat usia 30 plus plus masih bisa. Kalau tidak magang ya TG. Jadi hanya informasi itu saja yang bisa saya berikan untuk saat ini. Jadi buat teman-teman yang udah usianya 30 plus plus baru pengen bekerja di negara Jepang, tetap bersemangat. Yakin saja kalau teman-teman bisa. Itu doa dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa dibantu like, comment, and subscribe. Subscribe-nya di mana? Ada di pojok bawah sebelah kiri saya. Sebelah kiri apa sebelah kanan? Oh, sebelah kanan saya. Kalau dari HP. Oke, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.